Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bermuajah kembali dalam forum yang sangat mulia. Kedua kalinya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semuanya. Baik, anak-anakku, pada pertemuan yang keenam pada mata pelajaran Al-Islam, kita akan mencoba mengenal lebih dekat tentang ibadah kurban. Mungkin di antara kalian pernah melihat atau pernah mendengar atau bahkan pernah melakukan beberapa ritual yang berkaitan dengan ibadah kurban. Mungkin di antara kalian boleh menyebutkan atau menjelaskan secara singkat tentang ibadah kurban yang kalian ketahui. Ya, betul sekali. Jadi kurban itu salah satu syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merefleksikan salah satu keteladanan nabi kita yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra tercintanya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ustadz akan mencoba membahas lebih dekat atau membahas lebih detail tentang kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ustaz akan menjelaskan beberapa poin. Di antaranya, apa itu Idul Adha, kemudian sejarah Idul Adha, kemudian ketentuan-ketentuan Idul Adha ataupun kurban, kemudian berkaitan dengan sholat Idul Adha juga, hikmah Idul Adha, dan nilai-nilai yang dapat kita teladani. Baik, yang pertama, itu Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bisa juga disebut dalam istilah fikih yakni Idul Kurban yang bermakna qaruba yaqribu qurbana dengan makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilah hari raya kurban juga yang lebih familiar adalah hari raya Idul Adha, berasal dari kata udhiyah yang artinya memotong. Dilaksanakan setiap tanggal 10 sampai dengan 11 Dzulhijjah di setiap tahun Hijriah. Salah satu syariat yang diajarkan adalah menyembelih hewan kurban. Sejarah Idul Adha atau sejarah Idul Kurban. Idul Adha berasal dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tanpa ragu, tanpa risau melaksanakan perintah itu dengan mengkonfirmasi kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Kisah ini juga menjadi simbol keikhlasan dan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kenapa kita harus berkorban? Tentu, sebagai orang yang beriman, bentuk refleksi keteladanan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu juga, ini sebagai pembuktian seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anak,
Tentu ada beberapa ketentuan dalam perintah kurban. Di antaranya, umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, seperti halnya kambing, sapi, domba, atau lain sebagainya. Dagingnya dibagikan kepada keluarga, tetangga, atau di antara mereka yang membutuhkan. Hewan-hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, di antaranya adalah domba, kambing, sapi, dan unta. Dengan beberapa kriteria tertentu, di antaranya domba minimal usia 6 bulan, kambing minimal usia 1 tahun, sapi minimal usia 2 tahun, dan unta minimal usia 5 tahun. Kemudian, bagaimana tata cara penyembelihan? Dalam Islam selalu mendahulukan nilai-nilai hasanah, sekalipun itu berinteraksi dengan hewan. Ya, dalam hal ini kurban, kita menyembelih hewan kurban. Di antaranya ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yakni penyembelih, hewan yang disembelih, sembelihan, dan alat penyembelihan. Adapun syarat penyembelihan di antaranya adalah yang pertama, alat penyembelihan harus tajam dan yang dapat mengalirkan darah untuk menghindari rasa sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut. Yang kedua, menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Kemudian, yang ketiga, memotong tenggorokan dan 2 urat leher dalam satu gerakan untuk menghindari sekali lagi kesakitan atau rasa sakit yang dialami oleh hewan tersebut. Dalam beberapa madhab, penyembelih disebutkan merupakan seorang muslim yang berakal, dalam sudah balik, dan dalam mazhab Hanafi membolehkan penyembelih adalah seorang ahli kitab. Yang berikutnya adalah salat Idul Adha. Dilaksanakan pada pagi hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Salat Idul Adha dilakukan seperti halnya salat Idul Fitri. Dilakukan secara berjamaah di lapangan atau di masjid yang diikuti dengan khutbah. Ini adalah sebagai bentuk syukur dan perayaan atas keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hikmah berkurban. Yang pertama, pengorbanan sebagai bentuk kecintaan dan kesetiaan. Yang kedua, menumbuhkan keteguhan dan kesabaran. Yang ketiga, menguatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Yang keempat, mengingat pentingnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menanamkan nilai kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan. Semoga kegiatan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa memberikan nilai-nilai spiritual secara jasmani maupun rohani, secara spiritual individu ataupun spiritual secara berjamaah. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saja diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.